Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 11 sampai 12 ya. Jadi ini satu pertemuan saya bagi dua, tapi file PPT-nya satu karena lumayan panjang. Jadi hari ini kita masuk ke controller PID. Jadi kita mau tahu dulu karakteristiknya kalau kita pakai controller jenis proporsional, integrator atau diferensiator. Oke, kita masuk ke pertemuan minggu lalu ya. Kebetulan tugasnya kemarin itu sistemnya termasuk yang zitanya sama dengan 1, jadi critically damped. Jadi biasanya yang critically damped zitanya sama dengan 1 itu akar-akarnya negatif. Saya juga baru ngecek soalnya. Jadi biasanya bentuknya yang zitanya sama dengan 1 itu yang di sini. Yang ini ya. Jadi dia di bawahnya dari angka 1. Biasanya critical damped. Ini ada contohnya. Jadi biasanya agak susah untuk memprediksi sistem yang zitanya sama dengan 1. Jadi tugasnya saya ganti jadi yang ini. Dicoba lagi pakai rumus yang kemarin. Jadi rumus yang minggu kemarin itu adalah cara paling gampang kalau kita tidak punya MATLAB atau alat yang bisa bantu buat simulasikan fungsi alih kita atau respon transient dari sistem kita, gitu ya. Jadi sekarang ini kita prosesnya itu sudah bikin sistem yang output per inputnya udah kita dapetin. Nah bentuknya jadi seperti ini. Jadi ini udah nanti si fungsi alihnya udah masuk ke loop tertutup atau terbuka. Kalau ini kan contohnya udah loop tertutup, ya udah berarti ini itu udah fungsi alih loop tertutup. Jadi udah kita gambarkan, nanti saya contohkan loop yang tertutup ya, udah ada sinyal feedbacknya ya kalau loop tertutup. Nah berarti kan ini udah yang bentuknya loop tertutup. Nanti kalau ada yang bentuknya loopnya terbuka, berarti kita gambarkan dulu dalam loop tertutup. Kenapa? Kenapa harus loop tertutup? Karena kalau kita mau pakai controller, yang diproses sama controller itu adalah sinyal error. Makanya sistemnya kebanyakan pakai yang loop tertutup karena kita butuh errornya. Karena yang akan diproses pada controller itu adalah error pada sistem, gitu ya. Oke. Jadi ini yang kita lakuin kan, kita nganalisa respon sistemnya dalam bentuk CT, udah kita gambarkan kan kemarin. Terus kita, kalau dia fungsinya orde 1, udah ada gambarnya yang kemarin. Terus kalau dia fungsinya orde 2, gambarnya seperti apa? Karena udah kelihatan perbedaannya ya untuk sistem yang ordenya 1 sama ordenya 2. Semuanya kita masih pakai contoh yang paling gampang, kita kasih input yang inputnya sinyal step. Jadi kalau misalnya outputnya tadi itu udah sesuai sama yang kita inginkan, ya udah nggak usah ditambahkan controller. Tapi kalau tidak sesuai, kurang nih, misalnya kurang cepat atau ada osilasi atau responnya terlalu lambat, ya berarti kita butuh menambahkan controller pada sistem loop tertutup kita, gitu. Terus fungsi controller buat apa sih? Ya tadi mengendalikan sistem dengan memanipulasi sinyal error. Jadi tadi yang saya bilang, kalau kita bikin sistem yang loop tertutup kita punya error. Nah kalau kita punya error, berarti kita bisa ngotak-atik dia. Nah itulah fungsinya dari controller. Jadi pasti nanti contoh yang kita pakai adalah sinyal yang nantinya bentuknya dari sistem loop tertutup supaya kita dapat sinyal errornya. Terus tujuannya apa sih pakai controller? Ya tadi tujuan kita tuh kita mau input kita itu sama dengan output ya. Tujuan controller ya gitu, kalau kita inputnya maunya 1 ya outputnya harus 1. Jangan sampai inputnya 1 outputnya minus atau outputnya positif berlebihan, plus 2 plus atau minus 1. Nah kan nggak mungkin ya. Itu tujuannya controller. Jadi rangkaian yang kita lakuin itu kemarin cuma sampai di sini. Apakah respon kita sudah cukup baik? Kalau cukup baik tidak perlu pakai controller. Kalau sistemnya kurang baik berarti kita tambahkan controller di sini. Nah, kemarin kan kalau misalnya kita, nah ini kan kalau dia loop terbuka ya, ini fungsi alih kita ya, saya misalkan dengan GS karena kebanyakan pakainya GS. Gini. Nah,
Sekarang kalau misalnya bentuknya loop tertutup, berarti ini nanti seperti ini, ada summing point, ada plus minus. Nah ini GS-nya. GS ya, fungsi alih kita. Aduh nggak nyampe. Ini outputnya di feedback ke sini, gitu. Terus kalau kita pakai controller, letaknya nanti di mana? Di sini. Ini saya gambarkan lagi ya. Jadi aktuator sama plan kita itu biasanya udah digabung jadi satu, dicontohkan gitu ya. Berarti tadi ini input sama output dihitung kan, diukur. Outputnya kita dapat, inputnya kita dapat, kita kurangkan, berarti kan kita dapat sinyal error di sini. Sinyal errornya masuk ke controller. Jadi kalau yang minggu kemarin kita pelajarin itu belum ada controller ya, jadi kalau kita punya fungsi alih, gambarnya kan cuma seperti ini aja. Nah ini, di sini GS-nya kita. Nah sekarang kita tambahkan di sini, nih di sini ya, atau kalau di gambar itu di sini. Setelah sinyal error ini, letaknya di sini controller. Nanti akan lebih jelas. Terus fungsinya controller itu apa sih? Intinya adalah otak dari sistem kita. Nanti dia mendapatkan apa? Dia dapatkan errornya sebagai input, lalu masuk ke controller. Nanti keluaran dari sinyal dari controller itu adalah sinyal kontrol, atau biasanya dilambangkan sama UT. UT tadi akan menyebabkan kontrol variabel atau CT. CT kita kan tadi output kita ya. CT kan biasanya kita misalkan sama output, itu akan sama dengan input kita, RT. Biasanya kan kita CS per RS. Karena dalam bentuk sudah dilapas balik, bentuknya udah CT per RT ini ya. Jadi CT sama dengan RT, output sama dengan input. Terus respon sistem. Ya tadi kita tujuannya nanti mau menganalisa respon kita, dibuat supaya stabil. Terus kita tahu karakteristik sistemnya. Karakteristik sistem itu kayak kemarin ya, time delay, rise time, peak time, maximum overshoot, apa lagi? TD, TR, TP, TS, time settling ya. Nah, terus sistem itu dikatakan baik itu spesifikasinya seperti apa? Ini stabil itu ketika MP-nya otomatis sekecil mungkin. Jadi MP itu apa sih? Maximum overshoot ya. Ini kan sistem yang baik nih. Kalau kita kasih input 1, ya sepanjang T ya inputnya 1. Kalau kita mau inputnya 5 ya berarti kan sepanjang dari 0 sampai berapapun kan tetap outputnya 5. Nah ini kan yang baik ya. Berarti kan tidak ada overshoot, nggak ada lonjakan gini ya. Atau malah isolasi kan nggak ada. Terus TR, TP, TS ya pasti sekecil mungkin. Ini kan TR, TP, TS-nya kan udah nggak ada nih, sama dengan 0 ya. Di sini kan udah sama dengan 1. Ya pasti TR, TP, TS-nya 0. Ada error, otomatis nggak ada karena input sama dengan output. Input dikurang output kan 0. Kalau sama, ya berarti tidak ada error atau errornya sama dengan 0. Ini adalah respon sistem yang paling baik atau stabil, atau spesifikasi yang diinginkan itu seperti ini. Jadi tujuan kita pakai controller adalah membuat sistemnya stabil dengan cara karakteristiknya adalah maksimum overshootnya sekecil mungkin, rise time, peak time, sama settling time-nya sekecil mungkin, sehingga menimbulkan error steady state atau errornya itu steady di 0, tetap di 0 terus. Nah berarti kan itu adalah sistem yang baik banget. Nah sekarang jenis controller yang bisa kita gunakan, yang pertama adalah kita bisa pakai proporsional. Nah, proporsional itu UT-nya atau sinyal kontrolnya itu merupakan perkalian dari konstanta proporsional dikalikan sama error. Jadi kalau kita gambarkan, jadi ini input masuk, ini output diambil, feedbacknya kita kurangkan, kita dapat errornya. Errornya kita kalikan dengan konstanta proporsional, jadilah U. Dilihat di sini bentuknya S, berarti dalam Laplace ya. Laplace. Udah, ini plan-nya kita. Semuanya gitu ya. Jadi letak controller tuh di mana kalau ada pertanyaan gitu, selalu setelah
summing point atau setelah sinyal error. Ini kan sinyal error, controller, sinyal kontrol masuk ke plan. Terus kita lihat outputnya nanti sini masuk ke penguatan. Jadi biasanya controller proporsional itu dikenal juga sama penguatan. Mau dikuatkan berapa kali sinyal kita, sebenarnya kayak gitu. Jadi sekarang kita mau tahu fungsinya controller proporsional tuh buat apa. Di sini. Jadi pengaruh kalau kita pakai controller proporsional, dia akan bisa menambah atau bisa mengurangi kestabilan. Jadi ada plus minusnya. Terus dapat memperbaiki apa dia? Biasanya bisa mempercepat write time sama settling time. Jadi kalau settling time kita 5 detik, pakai proporsional bisa dikurangin. Tapi bisa juga mengurangi error steady state. Tapi kalau nanti errornya besar, kalau kita pakai KP yang besar, berarti errornya juga akan semakin besar, karena kan rumusnya error dikalikan dengan konstanta proporsional. Misalkan aja errornya 2, KP kita 10, berarti kan errornya menyebabkan penguatan sinyalnya yang awalnya 2, jadi sinyalnya jadi kayak gini, 20, lebih besar. Nah, otomatis bisa membuat errornya juga semakin besar. Jadi semakin besar error, maka akan semakin besar sinyal kendali yang dihasilkan. Karena tadi kan rumusnya UT sama dengan sinyalnya error dikalikan sama konstanta proporsional kita ya. Bentuknya kan konstanta. Nah, sekarang nih kalau kita gambarkan aplikasikan controller proporsional, ini biar kelihatan nih dikasih input 1, ini ada input 2. Nah, sebenarnya kan yang di sini aja. Yang ini tuh yang garis lurus ini. Ini yang garis, ini kan sebenarnya ada garis lurus nih input kita. Jadi mau dilihat ada dua sistem. Ini kan kita maunya inputnya kayak gini. Dibandingkan ya. Jadi ada 2 masukan. Tujuannya sama, mau lihat perbedaan kalau inputnya yang kita mau seperti ini, ternyata yang dihasilkan tuh seperti ini. Gitu. Nih sistemnya dicoba. Sistemnya adalah 1/s² plus 6s. Dicoba kalau tanpa controller responnya lambat gini. Ini butuh berapa detik di sini? Kita lihat aja nih, 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 5 kotak ya. Nah, kalau di sini tuh dia udah bisa nyentuh di angka 1 di sini. Di 1 kotak. Kelihatan ya perbedaannya ya. Tanpa controller responnya lambat, kalau kita kasih controller proporsional responnya jadi lebih cepat. Sekarang kita coba masuk ke Simulink ya. Ini dia pakai MATLAB tapi pakainya yang Simulink. Oke, ini nanti kita masuk ke Simulink. Masuk ke MATLAB seperti ini. Terus ini ada command window. Di command window-nya silahkan diketik Simulink gini. SIMULINK. Di enter. Agak lama ya. Jadi saya percepat. Oke, ini udah keluar seperti ini. Kalau kita panggil Simulink, ini ada tanda yang di sini new model, diklik. Nanti bentuknya jadi seperti ini. Masuk. Nah, sekarang kita ikuti gambarnya yang di sini. Ada sinyal step, ada summing point, ada controller, ada transfer function atau fungsi alih ya. Terus di sini ada scope buat ngelihat sistem kita. Oke, jadi saya gambarkan dulu. Nanti silakan dicari-cari di sini. Ini ada yang paling atas, udah ada. Carinya di source gini, ada di bagian source. Ada sinyal step, karena butuh 2, tarik 2 sinyal stepnya, tinggal di klik and drag ya. Terus tadi butuh, kita coba di sync ada scope, ditarik scope-nya. Terus ada di continuous, ada ini PID controller yang dalam kurung S, ditarik. Terus ini di continuous ya. Terus ini ada transfer function, transfer FCN dalam bentuk ini. Ini diklik juga. Oke, terus kita butuh summing point.
Ini ada max. Max itu buat menjumlahkan dua sinyal. Terus ini ada sum. Nih, tarik ke sini, diklik yang drag. Oke. Udah. Terus gimana cara menggabungkannya? Tinggal di yang ada tanda panahnya digabungkan kayak gini, udah. Terus ini ditarik ke sini, gabungkan. Ini juga, sorry. Jadi tinggal digabungkan panah ke panah. Oke. Seperti tadi saya bilang, controller itu butuh sinyal error. Jadi kita butuh feedback. Jadi di sini kita tarik, kita kasih ke sini. Sorry. Sampai dia muncul hitam gini ya. Tandanya udah nyambung. Oke. Udah, berarti kan kita punya sinyal error nih di sini. Sekarang diklik plus tandanya. Kita ganti satunya minus karena kan mau mengurangkan ya. Nah, berubah ya. Tadinya plus sekarang jadi plus minus. Ini PID controllernya, sekarang transfer functionnya. Kita lihat di contohnya, transfer functionnya adalah 1 per S kuadrat plus 6S. Udah gitu aja. 1 per S kuadrat plus 6S. Karena dia S kuadrat, berarti kan ini yang paling, ini koefisiennya 0, ini koefisien S, ini koefisien S kuadrat. Jadi kalau S kuadrat plus 6S, berarti kan 1 S kuadrat itu 1, 6S itu koefisiennya 6. Terus karena cuman S kuadrat plus 6S, berarti kan nggak ada belakangnya yang kita kasih 0. Gini. Denominatornya jadi gini ya. Oke. Nah, udah berubah ya. Jadi 1 per S kuadrat plus 6S. Terus ini skopnya jangan lupa disambung gini. Oke. Terus ini kita lihat kalau tanpa controller ya. Sorry, berarti ini saya potong dulu. Kita mau lihat sistem tanpa controller. Ini ya. Oke, ini ada tanda kayak play di sini, tinggal di running sampai bunyi seperti itu. Skopnya tinggal diklik. Nah, oke. Oh, step time-nya belum diganti. Ini ada step time. Step time tuh intinya sinyalnya dimulai dari waktu pertama. Nah, sekarang diganti jadi waktu 0 aja. Terus ini final value tuh set point-nya mau dipasang berapa? Ini saya atur 1. Ini juga. Berarti step time-nya 0, set point-nya sama 1 ya. Kita running lagi. Oke, gini jadinya. Nah, jadinya seperti ini, dia di bawah banget. Ini kita kan maunya ini nih, di 1 terus di warna kuning ini ya. Tapi ternyata dia jauh banget kayak gini. Nah, sekarang kita coba kasih controller. Tadi nyentuh angka 1 aja enggak ya. Nyampe ke set point kita yang kita inginkan aja enggak. Malah di bawahnya. Berarti kan butuh kita perbaikin. Berarti udah bener-bener jenis sistem ini butuh controller. Nah, sekarang kita tambah di PID-nya, kita klik 2 kali. Kita coba 1, karena kita masih belajar proporsional, saya ganti pakai 0 gini. Misalkan kita pakai 20 gitu ya, contoh. Karena kan tadi dia di bawah banget. Kita coba besar banget nih 20, kita lihat. Nah, udah mulai nyentuh ya. Nah, udah, ini kita coba KP-nya 20, pakai proporsional aja. Nyentuh angka 1. Nah, mulai baik. Berarti kita lihat tadi dia bisa mempercepat respon ya. Tadi kan responnya udah di bawah angka 1. Nah, sekarang kita pakai proporsional 20 aja, dia udah nyentuh angka 1. Nah, berarti ini fungsi dari controller proporsional.
Masalahnya adalah di sini kan ada overshoot ya, ada lonjakan pertama ini. Berarti ini namanya overshoot. Berarti nanti tinggal gimana caranya supaya overshootnya lebih kecil. Jadi udah kelihatan ya perbedaan ketika kita pakai controller proporsional sama sistem yang tidak pakai controller proporsional.